Jelasin ya, saya mulai ya, sudah waktunya soalnya saya nggak nunggu, biarin yang lihat dikit ya wis karpe. Audio streaming itu menarik. Jadi ada yang ngomong masalah audio streaming ya. Audio streaming itu ada dua cara. Ada cara dari yang namanya cara analog, ada yang cara secara digital. Ya, kalau secara analog itu ambilnya dari outputnya mixer, masuk ke pakai jack TRRS, masuk ke colokan headphone. Ya, masuk ke colokan headphone. Nah, itu secara analog. Kalau secara digital, Anda ngambil dari mixer yang ada USB-nya, atau outputnya itu, output USB-nya masuk ke colokan charger. Nah, itu harus dibantu dengan OTG, karena kan output USB-nya itu kan berbentuk kayak outputnya kan berbentuk USB gepeng itu. Nah, untuk masuk ke handphone kan USB-C, USB kecil. Nah, itu harus ada konverternya. Ya, secara streaming cuman gitu aja sih. Cuman yang paling bagus sih golongannya Apple ya. Apple itu kalau ditancepin secara digital, dia itu sudah bisa auto patching. Jadi kayak sound card, kalau Anda punya sound card dimasukin USB Apple jegrek, itu dia sudah langsung otomatis patching. Jadi auto detect lah, maksudnya auto detect. Jadi nggak harus di patching. Nah, masalahnya kalau Android itu harus pakai software pihak ketiga, yaitu open camera atau virtual apa gitu, saya lupa virtual apa gitu ya, virtual movie nggak virtual apa. Tapi kalau saya pakai di toko biasanya open camera. Nah, open camera itu nanti di optionnya dipilih eksternal mikrofon. Nah, itu langsung bisa streaming langsung. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau mau aman pasti masuk itu pakai secara analog saya. Saya senang pakai secara analog. Kalau pakai OTG itu kadang-kadang OTG-nya nggak cocok, nggak masuk suaranya. Itu penjelasan tentang streaming. Ya. Terus ada yang ngomong, Mas Draon Jaya, bahas hidroponik aja. Hidroponik saya masih belajar ya. Ternyata pertama kali panen sukses, kedua kali ini lagi otak saya rada pecah karena ada sistem mesin yang berbeda. Jadi kayak di paralel semua, jadi kayak aliran gitu. Kalau yang pertama saya punya mesin kan dibagi 4 pipa, jadi secara seri. Kalau yang kedua ini saya bikin mesinnya secara paralel. Nah, secara paralel itu di tanaman bibit yang paling pertama itu sudah 2 kali gosong, kebanyakan vitamin. Ya, ini masih lagi saya cari formulanya. Berapa yang cocok ppm-nya. Ya, masih ya kalau jadi nanti Pak Coy-nya jadi. Ya itu. Ya, semangat hidroponik ya. Terus hidroponik itu sebetulnya kalau dimakan sendiri nggak perlu dipanen sampai akarnya. Itu daunnya dipotongin aja, bisa dimasak. Nanti waktu bibitnya itu gundul, itu nanti dia bisa tumbuh sendiri asal akarnya ada. Dijaga aja vitaminnya, vitamin AB mixnya. Itu Mas Draon Jaya. Mantap. Ayo, iso kabeh aku belajar. Sekarang mau nanya apa lagi? Tak jawab. Mumpung saya lagi kepingin online. Saya mohon maaf ya, jarang online karena ya sudah recovery dan sudah harus nyari omset demi anak buah. Jadi saya sekarang harus banyak review, harus banyak upload supaya orang tahu saya punya barang yang direview. Nanti pelan-pelan saya kembali lagi review ke Pro Audio. Sementara ini saya review ke alat musik dulu karena lagi laris alat musiknya. Ya.
Pak Samsul Arifin dari Bangkalan. Mantap, kemarin ke toko saya beli apa itu ya, asik. Terus bahas masalah apa, speaker. Mau bahas speaker ya. Speaker itu gini ya, balik lagi ya, saya udah ngomong bolak-balik. Speaker itu Anda harus istilahnya gimana ya, speaker itu Anda harus ngitung wattnya, ngitung SPL-nya. Jangan asal hajar aja. Wattnya nggak dihitung, SPL nggak dihitung. Kelihatannya Anda beli speaker mahal tapi respon SPL-nya rendah. Ngapain? Gitu loh. Sensitivity-nya rendah. Ngapain? Gitu loh. Buang-buang duit. Kalau saya begitu. Ya. Terus box TTS 36 piye ku? Box RCF TTS 36 itu aslinya ya, itu bassnya Atos. TTS 36 itu aslinya bassnya Atos, nggak ada empuknya. Kalau saya pribadi selama jual RCF nggak pernah mau jual TTS 36. Nggak ada bottomnya. Itu Rosid, Pak Rosid. Semoga Anda membantu. Jadi kalau desainer awalnya sudah Atos, ya mau disetting kayak gimana pun agak susah. Nanti kalau mau diempuin, ya bisa diempuin. Tapi akhirnya apa? Cut off-nya harus rendah. Nanti kalau cut off-nya rendah, energinya habis. Terus kalau nggak gitu, nanti kalau di cut off tinggi, di cut tinggi, tambah Atos, tambah keras bassnya. Jadi menurut saya ya bukan salah konstruksi ya. Menurut saya itu kepingin subwoofer itu yang bassnya itu gimana ya, bassnya itu yang komplit, punch ada, bottom ada, bukan hanya war aja salah, jeduk aja nggak ada wordnya ya juga salah menurut saya ya. Tapi nggak tahu kalau yang horek kan senengnya cuman war aja ya kan, ya nggak seneng ada duknya. Tapi kalau yang di karnavalan, kalau yang dibuat dangdut live senengannya duk aja, nggak seneng ada bass bottomnya ya. Itu selera ya kan ya, itu selera banget. Banyak orang yang ya seleranya itu ya, menurut saya sorry ya, seleranya itu karena banyak lihat orang yang menurut masa itu bagus, ya itu seleranya masa. Jadi bukan selera pro audio yang intinya frekuensi itu gimana sih gitu loh, kenceng itu gimana sih, enak itu gimana sih, terus rata itu gimana sih, mixing itu gimana sih, apakah mixing itu ada dimensinya enggak sih? Enggak, yang penting bassnya kenceng. Nah itu yang terjadi di masyarakat saat ini ya. Tapi ya saya nggak bisa ngelarang ya gitu kalau saya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kayaknya udah nggak mau nanya lagi. Saya mau cerita tentang kenapa speaker istilahnya mencoto, kenapa speaker itu sobek, kenapa daunnya bisa sobek, terus kenapa speaker itu voice coil-nya kebakar, kosong misalnya. Banyak hal. Voice coil kosong pasti itu kena tegangan DC. Kena tegangan DC berarti powernya klip. Habis powernya klip, terus kemudian habis powernya klip, keluar DC-nya, tiba-tiba nggak bunyi, spoolnya kosong gitu. Terus kalau kertasnya sobek itu karena ruangan volumenya terlalu kecil, jadi anginnya balik. Akhirnya apalagi banyak si box bore loaded, akhirnya kertasnya sobek gitu ya. Terus kalau
itu sudah. Kalau mencoto, daunnya lompat, istilahnya keluar dari voice coilnya keluar dari relnya magnet. Itu karena menurut saya frekuensi respon di HPF di bawahnya dibuka terlalu bawah. Jadi contohnya frekuensi speaker itu biasanya kan kalau di buku brosur kan 30 sampai 200 atau 160 misalnya. Nah, 30-nya itu kan kalau dibaca speknya secara detail kan -3, -5. Nah, itu dipaksa sampai 30 nggak di roll off. Kalau 30 biasanya saya kasih 35 roll off-nya. Saya cut 35, saya nggak pernah cut 30. Karena itu kalau di cut 30, dia nggak bisa produksi frekuensi 30 Hz. Akhirnya ujung-ujungnya kalau kena lagu-lagu karnaval yang yang goyang-goyang itu daunnya, akhirnya nanti bisa lepas dari relnya, akhirnya lengket dipaksa terus kebakar. Itu yang terjadi. Ini ada teman saya, Om Nungki. Gimana caranya dapat duit? Caranya dapat duit, ya Anda jangan merenungi nasib sound system. Karena menurut saya sound system ini masih lama. Menurut saya. Kecuali Anda semua ini kayak di Spanyol. Saya baca cerita di Spanyol. Di Spanyol itu sudah nggak ngurus namanya social distancing, nggak ngurus masalah lockdown. Jadi dia langsung terserah, dia ngadain acara live musik minggu lalu kalau nggak salah. Itu orang yang datang 10.000, ya kan ya. Terus kemudian pemerintahnya sudah buka pariwisata katanya. Saya baca di detik.com ya, sudah buka pariwisatanya. Dia udah nggak ngurus. Nah itu baru nanti Anda cepat dapat duit. Tapi kalau negara ini mau ngurusin social distancing terus, mau ngurusin new normal terus, ya kalian nggak dapat duit. Karena apa? Karena kemarin saya baca berita bahwa yang boleh sekolah, anak-anak yang boleh sekolah itu nanti SMP SMA itu kalau dianggap sebagai zona hijau. Itu pun nanti ditinjau selama 2 bulan, 3 bulan zona hijau terus, baru SD dimasukin. Nanti kalau sudah hijau lagi selama 3 bulan atau 6 bulan, baru PAUD dimasukin. Nah, kalau saya yakin itu kalau jadi zona hijau, apalagi di Jawa Timur, Surabaya kan zonanya hitam. Hitam ke merah, merah ke orange, orange ke hijau. Lama, nung. Jadi, mending Anda sudah mulai mikirin bisnis yang lain. Karena saya juga mikirin, kenapa saya upload gitar terus, upload efek gitar. Karena apa? Karena itu yang lagi laku. Saya nggak ngupload sound system, karena percuma. Ditawarin ya nggak ada. Nah, kecuali anda ini nekat semua, izin keramaian nggak diurus, ya pokoknya main sakar PDW, nah itu baru bebas itu nanti. Itu menurut saya lo ya, bukan saya nyuruh kalian ini, istilahnya nyuruh untuk main lo ya, karena nanti pasti Anda ditangkap polisi. Itu. Terus kalau mau, Anda juga bisa ngadain konser online, misalnya konser online pakai streaming. Saya lihat beberapa udah pakai streaming cuman gratis ya di FB Live, yaitu mungkin donasi. Jadi musisi dikumpulin semua, penyanyi dikumpulin semua, bikin secara live. Ya itu mungkin bisa, tapi saya nggak ngerti mau nggak bayar. Karena kelasnya Erwin Gutawa bayarnya cuma 50.000. Bapak Rifaisin Ahmad, Box Nexo Alpha gimana bos? Maaf, loh kok maaf? Anda nggak salah bos, ngapain minta maaf bos? Ya, Box Nexo Alpha itu speakernya
atas dan bawah itu dibenturin lah ya, kasarnya ngomong ya. Itu biasanya kenapa bule-bule sudah nggak ngikutin box Nexo Alpha, karena waktu itu saya juga pernah bikin custom Nexo Alpha, banyak cacat konus akibatnya kalau dipakai terlalu lama. Karena apa? Karena kayak daunnya oleng, jadi akhirnya speaker gampang rusak speakernya Pak. Tapi secara suara box Nexo Alpha itu rendahnya bagus, punch-nya bagus ya, itu seperti itu. Cuman box Nexo Alpha juga kelemahannya dia nggak bisa lebar, dia cuman kayak Dynacord itu yang apa namanya planar itu, satu arah ngadep ke depannya kenceng, kiri kanannya kurang. Itu box Nexo Alpha. Tapi selama saya dengar subwoofer yang bottom ada, punch ada, Nexo Alpha termasuk itu Pak. Ya banyak masih yang pakai Nexo Alpha juga. Kalau mixing untuk YouTube gimana? Kebanyakan di YouTube kan muternya dari speaker HP. Mixingnya fokus dengan speaker studio modernnya atau pakai acuan speaker lainnya juga kok. Kalau mixing di YouTube bagaimana ku? Jadi gini, kalau Anda streaming ya, ini pengalaman saya ya di gereja. Karena gereja saya zaman dulu suka streaming YouTube langsung tiap hari Minggu. Agak susah kalau Anda streaming speaker Anda di depan bunyi. Karena kalau speaker Anda bunyi, mikrofonnya kan juga nangkep suara. Mikrofonnya kan juga nangkep suara yang dari streaming ya. Mikrofonnya mikrofonnya ini ketangkep lagi gitu loh. Jadi kayak double. Biasanya kalau sudah begitu, Anda nanti kalau kasih reverbnya nanti over. Reverbnya over. Jadi kalau main di YouTube, reverbnya dikit banget. Kalau reverbnya gaya-gaya dangdut yang cas. Kalau speaker Anda FOH-nya bunyi, ngeri. Itu bisa kayak mic-nya kemasukan speaker, bunyi speaker. Jadi akhirnya mixingnya jelek. Itu. Terus kemudian mixing secara YouTube pasti ada kayak kompresornya. Nah, kalau ada kompresornya dibatesin. Jadi kalau Anda kayak ini, saya FB Live gini ya, kalau saya pakai mixer, saya pasti nggak buka gainnya kecil banget. Karena kalau gainnya dibuka, speakernya sember. Speakernya di HP itu gembret karena kita gas, yang misalnya pendengarnya ya, seperti itu. Terus kalau Anda mau caranya monitor ya, kalau Anda mau caranya memonitor, Anda harus bukan ngambil monitor dari headphone-nya mixer, Pak. Gitu loh. Jadi Anda monitornya harus dari HP. Jadi Anda istilahnya waktu mixing, Anda juga ikut live-nya. Kayak ini saya mixing ya. Saya monitornya ini saya nggak ngambil dari mixer. Saya ngambil dari handphone. Karena dari situ saya tahu kurangnya apa, lebihnya apa. Karena kan musuhnya kan nangkep headphone, nangkep dari handphone, bukan dari mixer. Itu tips and tricks untuk mixing di streaming ya, seperti itu. Terus kemudian Pak Samsul Arifin, kalau box sub CLA gimana Pak Bos? CLA itu adalah kan sebetulnya box kayak Function One, horn loaded gitu. Ya kayak boxnya zaman dulu, box keong. Bukan keong ya, sorry bukan keong. Box turbo. Nah, kan seperti itu. Ya kan dia nggak ada portnya, nggak ada lubang udara. Kalau nggak ada lubang udara itu biasanya frekuensinya nggak bisa rendah. Dia punch-nya bagus. Karena sebetulnya box kayak box turbo itu, dulu Turbo Sound itu terkenal karena
ada satu diskotik di Jakarta namanya lupa itu yang paling rame diskotik itu di Jakarta pakai speaker turbo sound. Nah memang desain box CLA itu, box turbo itu yang horn loaded itu kan yang bikin kan cuman nggak banyak sebetulnya. Satu, desainer awalnya adalah turbo sound ya kan ya, itu turbo sound yang dalamnya PD present device. Zaman dulu PD 186 itu boxnya ya kan ya, sampai boxnya terkenal dengan nama PD 186. Terus kemudian dikembangkan oleh Martin Audio, itu namanya subwoofernya namanya kalau nggak salah WLX WSX lah ya, kurang lebih itu namanya. Terus kemudian ditembak CLA itu keluar dari nama CLA itu keluar dari namanya pabrikan Cina namanya Real Sound, itu tipenya CLA 218. Nah terus kemudian dikembangkan lagi dengan waktu dari Martin Audio, dikembangkan lagi oleh Tony Andrew yang desainernya Function One, yang notabene dulu adalah desainernya Turbo Sound. Jadi Function One itu dulu Tony Andrew yang orangnya putih, rambut putih, udah tua, itu dulu kerja di Turbo Sound. Terus kemudian dia bikin perusahaan sendiri dikasih nama Function One. Nah orangnya ini seneng dugem, seneng diskotik. Nah akhirnya semua speakernya dia rata-rata didesain untuk diskotik, bukan untuk live gitu Pak Samsul. Jadi tapi di sini kan box CLA ini terkenal karena apa? Karena karnavalan kan nyetelnya lagu-lagu DJ. Nah kalau pakai lagu-lagu DJ mereka seneng gitu loh Pak Samsul tuh. Pak Kaji Gemaripa Lojinawe, gimana produk YME itu apa? Yang Maha Esa. Saya nggak ngerti. Produk YME System, saya nggak ngerti Pak ya, sorry ya Pak ya. Speaker Cina yang sudah pakai is focus kok. YME apa Pak ya? Nggak ngerti. Rem dah Pak. Saya nggak tahu karena saya nggak jual rem ya, tapi is focus buat apa sih Pak? Is focus itu kan software prediksi, dimana Anda kalau gantung linear diprediksi derajatnya berapa untuk speaker dengan ketinggian sekian. Misalnya speaker linear Anda tingginya 6 meter misalnya reachingnya, terus Anda di lokasi harus nembak jauhnya misalnya 50 meter misalnya. Nah itu Anda pakai box 8 box itu misalnya. Nah Anda waktu ngepin di belakangnya itu dipin berapa derajatan aja, itu fungsinya dari is focus Pak. Jadi kalau speaker Cina yang sudah pakai is focus gimana ya Anda lebih cepat kerjanya karena Anda nggak pakai lihat model pisang gitu Pak. Kayak model pisang ya, itu namanya kan JRE model pisang itu kan JRE ya, cuman model nggak lihat model pisang. Nah itu namanya Pak, untuk fungsinya is focus Pak, supaya antar box tidak ada cancellation tuh Pak. Bapak Ulung, halo Lung, awakmu cek sound di lantai 2, wah asik. Apakah 40 Hz itu termasuk frekuensi rendah horn loaded? Jadi gini Pak, kalau Anda buat live frekuensi memang kalau saya ya mixing ya maksimal kick drum ya tak high pass filter 40 memang. Cuman gimana ya, kalau Anda punya, ini pengalaman saya waktu nyeting speaker DNB ya, ada namanya B2 sub, B2 sub. B2 sub itu modelnya kayak boxnya, modelnya kayak kalau Anda tahu Nexo Alpha, cuman lebih mepet jarak speakernya. Itu didesain boxnya gede, itu didesain nama DNB untuk infrasub.
Jadi cutnya dia itu presetnya dari DNB ya, cutnya itu sekitar 50-60 Hz sampai 20 Hz kalau nggak salah, sampai 25 kalau nggak salah. Nah, itu kalau dipasang buat lagu, ada diskotik di Singapura, di mana itu ya, lupa saya, di dekatnya mau naik kapal pesiar itu, di mana itu ya, ada satu diskotik, ada di satu mall diskotiknya. Itu dia nyetel lagu-lagu yang kayak DJ kayak DJ pong-pong gitu, rendah-rendah gitu. Ya, itu namanya kalau di Jakarta terkenal dengan nama house musik selatan. Ya, house musik selatan, kalau Jakarta bilang itu house musik selatan. Itu bisa sampai 25, Pak. Jadi kalau Anda ngomong 40 Hz termasuk frekuensi rendah untuk overloaded, ini aplikasinya apa? Kalau aplikasinya live band cukup, Pak. Tapi kalau aplikasinya Bapak nyetel DJ kurang rendah, Pak. Itu, Pak, ya. Jadi akhirnya overloaded 40 Hz, Anda nyetel lagu-lagu kayak karnaval yang lagunya war dibuka, tapi box Anda nggak bisa produksi frekuensi itu. Nah, Anda berasa bahwa, mestinya mestinya keluar frekuensi ini loh, tapi kok nggak keluar. Anda boosting. Nah, itu nanti speaker Anda mencotoh. Itu kalau saya begitu. Merek produk sound dari Cina kok yang sudah dipakai Total Audio. Waduh, saya nggak ngerti, Pak, merek GME, Pak. Setahu saya Total Audio nggak ada barang merek Cina kayaknya, Pak. Setahu saya Total Audio itu speakernya branded, Pak. Ya, sorry, Pak, nggak ngerti, Pak, produk dari Cina. Ya, fungsinya is focus seperti itu, Pak. Jadi is focus bukan acuan untuk soundnya enak. Is focus itu adalah acuan gimana caranya Anda gantung linear derajat berapa yang pas untuk linear Anda dengan ketinggian dan jarak tembak sekian. Itu, Pak, fungsinya dari is focus. Terus Anda karena simulasi software, Anda bisa tahu kalau Anda salah pin akibatnya apa, frekuensi apa yang bakal hilang, apa dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Dan itu pun prediksinya prediksi lapangan loss. Kalau banyak pantulan itu prediksi sudah hampir nggak terlalu berfungsi. Gitu, Pak, ya. Aditya Agung Pranata, muga-muga live FB terus goyan kalau ada waktu. Bapak Khotib hadir ya. Ya, seperti itu. Saya cerita dulu ya. Saya kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu saya didatengin orang dari Probolinggo. Dia nanya-nanya sound system sama saya. Terus kemudian nanya-nanya, terus dia nyeleduk sama saya. Sorry ya, Ko Michael ya. Ko Michael ini kalau di daerah Probolinggo dianggap gak bisa nyeting, cuman jago teori aja. Terus saya diem aja. Bagi saya ya sudah, Pak, ya terima kasih kalau saya dibilang saya nggak bisa nyeting. Ya saya cuman ngomong satu aja ya, bukan saya sombong, saya nggak sombong ya. Ya sekarang kalau ada speaker yang sama, ya apa nek misalnya kita adu-adu skill, ya kan, disediain arenanya 1 lawan 1. Jadi jangan keroyokan, ayo 1 lawan 1. Saya nyeting gaya saya, sana nyeting gayanya sana. Ayo, aku bilang gitu. Nanti kalau kalah dapat hadiah apa, menang dapat hadiah apa, tak seriusin sama saya. Nyetingnya berapa lama, ada jamnya, nggak bisa lama-lama. Berapa lama maksimal nyeting, maksimal setengah jam analisernya. Ayo, berani saya. Kayak gitu, Pak. Ya, namanya netizen, saya dijelekin ya wis biarin. Karena ya yang jelekin tuh biasanya saya anggap makelar, takut konsumennya beli sama saya langsung. Jadi saya dijelekin supaya seolah-olah nggak beli sama saya, jadi bisa dibelokin ke toko-toko yang lain. Ya wis lah, mau ya apa. Saya cuman berpikir bahwa rezeki
yang ngatur Tuhan. Ya wis lah, tinggal Anda maunya makannya sampai mati atau makan kenyang di masa muda, tuanya kere, kan gitu aja saya mikirnya. Wis biarin lah, nggak ngurus. Tapi orangnya nanya sama saya sampai deep. Terus saya kemudian nanya sama sampai deep, saya jelasin deep loh. Ternyata sampean nih ngerti ya. Pak nek gak ngerti gak usah jawab sampean Pak, tak jawab gitu, simple. Ya begitulah lah namanya manusia ya. Kepingin jualan, kepingin untung, jelek-jelekin orang. Kepingin jualan, kepingin untung, bandingin orang. Ya wis gitulah. Tuh. Ayo, apalagi yang mau nanya? Yang tadi nanya masalah YouTube udah ngerti ya? Kalau udah ngerti tolong di komen. Tiwas aku ngomong Kak, Anda kabur. Ya wis lah, tapi ya nggak apa-apa, terserah. Terus yang nanya, Pak ex-friend Danis sudah terjawab? Apa masih belum ngerti? Kalau sudah kabur ya sudah, nasib saya. Pak Kaji Gemaripa, apakah juga sudah ngerti masalah isfokus? Ya. Jadi Anda jangan lihat sound system tuh lihat merek Pak. Lihat benernya sistemnya Pak. Hadir bos ganteng Pak Kolis Juragan Pentol. Aku masuk karantina lagi nih 7 hari karena baru sampai Jakarta kemarin Rebo buat obat junip, melok nyimak yo aku, silakan. Kok lewat Jakarta, nggak lewat Bogor dah. Pak Ashar Mahmud paham bos. Pak Ashar Mahmud yang tanya masalah YouTube ya tadi ya. Ya dicoba aja Pak. Jadi Anda monitornya dari handphone Pak, jangan monitornya pakai headphone-nya mixer. Colokan headphone mixer itu nanti Anda nggak bisa tahu itu Pak. Ada lagi yang mau nanya? Saya nggak bisa terlalu lama. Mana Ulung? Hadir kok sama Rinda, terima kasih, monggo.